Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 906 Kekhawatiran Profesor Liang. Dari apa yang saya lihat, para spekulan barat itu tidak berguna. Bahkan pemerintah Thailand dapat memikirkan cara untuk menghentikan mereka. Apa yang perlu dikhawatirkan di Hong Kong? Seorang Taipan Hong Kong, yang bermarga Zhou, berkata. Betul sekali. Sebelumnya, pemerintah Thailand telah menggunakan 2 miliar dolar Amerika Serikat dari cadangan devisa mereka untuk menghentikannya. Kali ini, mereka menggunakan 5 miliar dolar Amerika Serikat dan ukuran lainnya. Ini seharusnya menghentikan Soros. Taipan lain menambahkan. Superman Lee dan Fu Rongqi terlalu khawatir. Soros dan gengnya telah mencoba menguji pasar keuangan Hong Kong dan diusir oleh kami dalam beberapa hari. Mereka bahkan membatalkan kontrak masa depan mereka. Beberapa Taipan sedang mendiskusikan apa yang terjadi, dan masing-masing dari mereka optimis. Mereka semua merasa Soros tidak perlu ditakuti. Hanya Profesor Liang, yang mengawasi mereka, yang merasa khawatir. Orang-orang ini tidak tahu seberapa kuat Soros. Jika Soros hanya mampu melakukan ini, bagaimana dia bisa membuat kekacauan di Inggris dan Meksiko? Ekonomi Hong Kong baik-baik saja, tetapi ada banyak kesamaan dengan Thailand. Misalnya, banyak orang berspekulasi dalam properti dan berbagi secara membabi buta, dan banyak orang terlilit hutang. Bahkan jika ekonomi Hong Kong baik-baik saja, dapatkah dibandingkan dengan Inggris dan Meksiko? Juga, Soros dan anak buahnya berpengalaman di pasar keuangan. Manakah dari para Taipan ini yang berani menyebut diri mereka ahli keuangan? Berapa banyak dari mereka yang mau menggunakan uang mereka untuk bertahan melawan Soros? Profesor Liang ingat saat mengobrol dengan Fu Rongqi beberapa hari yang lalu, kata Fu Rongqi. Jangan bertaruh pada orang-orang ini. Mereka hanya bersedia menikmati kekayaan bersama Anda tetapi tidak akan pernah menanggung kesulitan bersama. Mereka hanya akan berpartisipasi ketika mereka melihat peluang untuk menghasilkan uang. Sama seperti saat mereka menyerang harga saham perusahaan Jepang. Tetapi ketika mereka tidak yakin atau tidak melihat peluang menghasilkan uang, mereka akan melarikan diri lebih cepat daripada seekor kelinci. Sebelum kembalinya Hong Kong, Inggris telah menghubungi para Taipan ini, meminta mereka untuk bermigrasi. Inggris diam-diam menyebarkan teori konspirasi tentang Partai Komunis. Mereka mengklaim bahwa begitu Hong Kong dikembalikan ke China, Hong Kong akan kembali ke China di masa lalu. Kekayaan rakyat akan disita oleh pemerintah China. Pemerintah China juga akan menyelesaikan masalah dengan warga Hong Kong, dan banyak orang akan dihukum. Tahun lalu, China telah memberlakukan tindakan keras dan menghukum berat banyak orang. Banyak orang dieksekusi. Desas-desus ini telah membiarkan banyak jutawan memilih kewarganegaraan Inggris. Saat ini, Hong Kong masih merupakan koloni Inggris, dan mudah bagi warga Hong Kong untuk mendapatkan kewarganegaraan Inggris dalam beberapa hari. Selanjutnya, para Taipan ini akan membawa uang mereka ke Inggris dan akan segera mendapatkan persetujuan. Tentu saja, beberapa tidak tahan meninggalkan Hong Kong. Misalnya, Superman Lee, Fu Rongqi, Del. Pemerintah China telah berjanji kepada mereka bahwa Hong Kong akan tetap dikuasai oleh warga Hong Kong, dan status mereka akan ditingkatkan. Para Taipan seperti Superman Lee dan Fu Rongqi bahkan diundang untuk menduduki posisi kritis di pemerintahan. Jajaran yang diberikan kepada mereka adalah pemimpin subnasional. Beberapa Taipan Hong Kong telah memilih untuk bermigrasi ke Australia, Kanada, dan negara-negara lain yang terkait dengan Inggris. Tentu saja, beberapa memilih untuk pindah ke AS, tetapi jumlahnya tidak banyak. Beberapa juga memilih untuk bermigrasi ke negara-negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Del. Populasi Cina di negara-negara ini lebih tinggi, dan banyak Taipan memiliki investasi di sana.
Profesor Liang berpikir para Taipan yang tersisa setidaknya harus mencintai Hong Kong, bahkan jika mereka tidak menyukai China. Tapi setiap dari mereka mengecewakannya. Banyak Taipan bergantung pada ayah mereka untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Tapi mereka semua berperilaku seolah-olah merekalah yang memulai bisnis mereka dari awal. Mereka yang memulai bisnis sukses dari awal tidak akan pernah berperilaku seperti ini. Apakah mereka masih berani meremehkan Soros? Setiap bawahan Soros dapat dengan mudah menyingkirkan mereka. Jika tidak ada yang menemukan bahwa Soros telah membangun portofolio kontrak masa depan posisi pendek di Hong Kong, pasar keuangan Hong Kong akan berada dalam kekacauan. Lihat apa yang orang-orang ini katakan. Mereka pikir mereka tahu pasar keuangan dengan baik setelah menghasilkan uang dari saham mereka. Banyak dari mereka berspekulasi tentang properti, dan mereka membuatnya terdengar seperti pengembang real estate. Profesor Liang, mengapa kamu terlihat begitu muram? Fu Guangzheng mendekat ke Profesor Liang dan bertanya. Profesor Liang adalah seseorang yang dihormati oleh Feng Yu dan Fu Rongqi. Keduanya mencoba merekrutnya dan menawarkan persyaratan yang menguntungkan, tetapi gagal. Di antara generasi kedua, ada yang hanya ingin menikmati hidup, tetapi ada juga yang lebih pintar. Fu Guangzheng merasa bahwa jika dia dapat merekrut Profesor Liang untuk bekerja untuknya, maka dia pasti akan menjadi kepala keluarga Fu di masa depan. Bisnis Feng Yu sangat besar, dan dia telah menangani semuanya kepada manajer umum untuk mengelolanya. Apalagi yang perlu dikhawatirkan Fu Guangzheng? Selanjutnya, dia akan menjadi orang yang membuat keputusan akhir, dan bahkan jika Profesor Liang bekerja untuknya, dia tidak mengikuti semua yang dia katakan. Fu Guangzheng dapat membentuk tim untuk mengelola perusahaannya. Fu Guangzheng juga dapat berkonsultasi dengan paman sulung dan Feng Yu ketika dia menghadapi masalah. Profesor Liang menoleh dan melihat Fu Guangzheng. Pemuda dari keluarga Fu ini telah mengajukan banyak pertanyaan kepadanya baru-baru ini. Dia memiliki kesan yang baik tentang pemuda ini dan merasa dia sangat rendah hati. Pemuda ini juga teman baik Feng Yu. Semuanya terlalu optimis. Soros tidak begitu mudah dikalahkan. Upaya sebelumnya untuk menyerang Hong Kong hanya untuk menguji pasar. Karena dia tahu kita sudah siap, serangan berikutnya akan jauh lebih sulit dan lebih cepat. Profesor Lain menghela nafas. Untungnya, masih ada orang seperti Feng Yu, Fu Rongqi, dan Superman Lee yang tidak dibutakan oleh kesuksesan awal. Para Taipan kecil sangat bangga. Tapi untuk Taipan sejati seperti Superman Lee dan yang lainnya, sederhana. Mungkin karena karakter sederhana mereka sampai di tempat mereka sekarang. Jika Profesor Liang harus memilih bekerja untuk salah satu Taipan, dia pasti akan memilih yang sederhana, bahkan jika gajinya lebih rendah. Profesor Liang, jangan terlalu khawatir. Pamanku, Paman Li, dan Feng Yu semuanya sudah siap. Saya juga sudah menghubungi beberapa teman untuk menyiapkan sejumlah uang. Kami tidak akan membiarkan Hong Kong dihancurkan oleh para spekulan itu. Fu Guangzheng menghibur. Saya yakin Anda semua sudah siap, dan juga tidak akan kehilangan uang. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan warga biasa itu? Bahkan jika Anda kehilangan 100 juta, Anda masih akan menjadi Taipan, dan hidup Anda tidak akan berubah. Tetapi jika warga biasa kehilangan 1 juta, mereka mungkin akan melompat dari gedung. Profesor Liang, kita bisa memikirkan cara untuk melakukan sesuatu untuk warga. Bisakah kita mengingatkan mereka dan meminta mereka untuk berhati-hati? Fu Guangzheng menyarankan. Kita bisa mengingatkan mereka, tapi itu akan sia-sia. Kami akan kacau bahkan sebelum Soros, dan anak buahnya masih belum melancarkan serangan mereka. Juga, kembalinya Hong Kong ke China dalam 1 bulan. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada keluarga Fu Anda jika Hong Kong berada dalam kekacauan karena peringatan Anda? Profesor Liang menepuk bahu Fu Guangzheng. Pemuda ini baik hati, namun ia tidak berpikir jauh saat menghadapi masalah.
Fu Guangzheng berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana kalau kita menggabungkan dana warga itu dan membiarkanmu mengelolanya? Jika Anda mengelola dana ini, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan menderita kerugian? Menggabungkan dana semua orang dan membiarkan saya mengelolanya. Profesor Liang memandang Fu Guangzheng dan bertanya-tanya bagaimana dia akan membuat warga menyerahkan uang mereka. Bab 907 Berita Mengejutkan. Krisis keuangan yang mengerikan menjulang, dan setiap keluarga pekerja keras akan menderita kerugian besar. Pendapatan, investasi, tabungan Anda mungkin terhapus dalam krisis ini. Kondisi kehidupan Anda dan keluarga akan sangat terpengaruh. Anda bahkan mungkin kehilangan segalanya. Artikel ini diterbitkan di halaman depan semua surat kabar Hong Kong. Penulis artikel ini adalah Fu Guangzheng. Artikel ini telah diverifikasi dan diedit oleh Profesor Liang. Isi artikel ini menakutkan. Setiap kalimat seperti dokter yang memberitahu pasien terminal tentang kondisinya. Memang benar, artikel seperti itu tidak boleh dipublikasikan, apalagi di halaman depan. Untuk menerbitkan artikel ini di halaman depan, Fu Guangzheng telah menggunakan koneksi dan banyak uangnya. Pemimpin redaksi surat kabar semua mengira generasi kedua yang kaya ini melakukan ini untuk mendapatkan reputasi. Di masa lalu, banyak Taipan telah membeli halaman depan surat kabar, dan ini bukan pertama kalinya. Bagaimanapun, nama penulis disebutkan dalam artikel, dan agensi surat kabar tidak akan mendapat masalah. Sayang, lihat ini. Surat kabar itu mengatakan akan ada krisis keuangan. Kekayaan keluarga Anda akan menyusut, daya beli Anda akan menurun, dan pendapatan, tabungan, investasi, dana pensiun Anda akan hilang. Seorang ibu rumah tangga membangunkan suaminya dan menunjukkan koran kepadanya. Sang suami mengambil koran dan mulai membaca. Apakah ini akan terjadi? Kita hidup di era damai, dan Hong Kong berkembang dengan baik. Tapi tidakkah Anda memperhatikan harga properti kami di Hong Kong telah naik, dan sebagian besar properti kosong. Banyak keluarga hanya mampu menyewa apartemen, dan bahkan tidak mampu membeli apartemen kecil seumur hidup mereka. Mantan ekonomi Jepang yang kuat juga runtuh pada puncaknya. Saya akan menjelaskan mengapa krisis keuangan ini tidak dapat dihindari. Tapi yang lebih penting, sebelum krisis dimulai, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda siap menghadapi krisis ini? Artikel ini tentang apa? Tidak disebutkan krisis apa itu. Ini seharusnya omong kosong. Sang suami meletakkan koran dan mengambil sandwich di atas meja makan. Setelah beberapa saat, dia mengambil koran dan membaca artikel itu lagi. Artikel itu menyebutkan pasar properti Hong Kong, dan itu benar. Skenario yang sama terjadi di seluruh Hong Kong. Setiap warga Hong Kong yang membaca artikel itu mulai memiliki pertanyaan di benak mereka dan menjadi khawatir. Pembaca tertarik pada artikel dari header. Tetapi ketika mereka membaca artikel itu, mereka mulai berpikir tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Sepanjang hari, hampir seluruh Hong Kong membahas artikel tersebut. Semua orang menebak-nebak krisis apa yang dibicarakan dalam artikel ini, dan akankah pemerintah memberlakukan langkah-langkah untuk menghentikan spekulasi properti. Dalam beberapa hari berikutnya, artikel serupa diterbitkan. Artikel-artikel tersebut menggunakan kata-kata negatif seperti bencana, krisis, serius, destruktif, dan itu membuat orang khawatir. Feng Yu juga telah melihat artikelnya. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Fu Guangzheng. Apakah Fu Guangzheng berbicara tentang krisis keuangan? Apakah dia berbicara tentang depresiasi HKD, atau dia berbicara tentang jatuhnya pasar saham? Jika Soros mengetahui hal ini, maka krisis ekonomi Hong Kong mungkin akan berlanjut. Tentu saja, Feng Yu telah menarik dananya dari pasar Thailand dan cukup untuk membela Hong Kong. Bahkan jika dia gagal melakukannya, masih ada pemerintah China. Tetapi jika ini terjadi, Feng Yu tidak akan dapat menghasilkan uang dari pasar keuangan negara lain.
Fu Guangzheng bukanlah seseorang yang gegabah dan akan melakukan hal seperti itu. Mungkinkah Fu Rongqi yang memintanya untuk menerbitkan artikel-artikel ini? Tapi apa tujuan melakukan ini? Peringatkan orang-orang? Atau, apakah dia mencoba membawa kekacauan ke Hong Kong terlebih dahulu? Apakah Fu Rongqi berpikir untuk berurusan dengan Soros sekarang, dan kemudian menyeret pemerintah Inggris ke dalamnya? Tapi ini seharusnya tidak mungkin. Pemerintah Inggris tidak akan ikut campur di dalamnya dan akan menyerahkan masalah ini kepada pemerintah China. Mereka bahkan mungkin menyebarkan desas-desus bahwa krisis tersebut disebabkan oleh pemerintah China yang secara paksa mengambil kembali Hong Kong. Tidak peduli bagaimana Feng Yu melihat, ini adalah langkah yang buruk. Feng Yu tidak bisa mengetahuinya dan memanggil Fu Guangzheng untuk bertanya apa yang dia coba lakukan. Hahaha, Saudara Feng, aku menunggumu menelepon. Apakah Anda berpikir saya mencoba membuat panik atau ini adalah instruksi dari paman sulung saya? Jika saya memberitahu Anda bahwa ini adalah iklan, apakah Anda akan terkejut? Fu Guangzheng tertawa. Iklan. Feng Yu terkejut. Ini iklan lunak. Bukankah ini trik yang saya gunakan setiap saat? Tapi produk apa yang dipromosikan artikel ini? Produk investasi. Kursus investasi. Betul sekali. Saya telah belajar ini dari Anda. Bukankah saya sudah mendaftarkan dana investasi beberapa waktu lalu? Ini adalah iklan untuk dana investasi saya. Saya ingin menambah modal. Fu Guangzheng menjawab. Solusi Fu Guangzheng untuk mengurangi dampak krisis keuangan pada rakyat biasa adalah dengan menyerahkan uang mereka kepadanya. Dia kemudian akan membiarkan Profesor Liang mengelola dananya untuk meminimalkan kerugian mereka. Meskipun solusi ini mungkin tidak membantu banyak orang, setidaknya Fu Guangzheng mencoba. Pada saat yang sama, dia juga dapat mengumpulkan dana dan meningkatkan chip Profesor Liang. Tentu saja, dia juga akan menghasilkan uang. Feng Yu, ini benar-benar tentang perencanaan keuangan. Tetapi harus sulit untuk bersaing dengan lembaga keuangan dan pialang lainnya. Bagaimanapun, pengembalian yang diumumkan oleh perusahaan-perusahaan itu cukup tinggi, dan Fu Guangzheng seharusnya tidak dapat menandinginya. Mungkinkah dia telah menyewa seorang ahli dalam perdagangan keuangan? Apakah Anda yakin dapat mengumpulkan dana dan mendapatkan lebih banyak klien? Tentu saja. Kami sedang bersiap untuk menggunakan pesona pribadi untuk menghasilkan uang. Fu Guangzheng menjawab dengan bangga. Pesona pribadi. Apakah itu berarti dia akan melakukan personal branding? Tapi bukankah itu digunakan oleh selebriti dan olahragawan? Generasi kedua ini tidak boleh dianggap sebagai selebriti. Kamu mengatakan kamu akan mendukung perusahaanmu sendiri. Ya, ada apa? Kami juga akan menyewa model cantik. Manajer dana saya juga telah diputuskan. Ini Profesor Liang. Siapa? Profesor Liang. Feng Yu terkejut. Profesor Liang bersedia bekerja untuk Fu Guangzheng. Fu Rongqi bahkan tidak bisa mempekerjakan Profesor Liang. Apa yang Fu Guangzheng beri makan Profesor Liang? Baik, mari kita berhenti mengobrol untuk saat ini. Saya masih perlu melihat artikel yang akan datang dan masih perlu menyiapkan materi promosi. Setelah menutup telepon, Feng Yu menggelengkan kepalanya. Dunia sudah gila. Fu Guangzheng bahkan dapat menemukan solusi saat ini. Oh, karena dana investasi Fu Guangzheng dapat menarik investor, maka konsultan investasi terkemuka Hong Kong saat ini, firma Win & Rain Consulting, juga harus melakukan hal yang sama. Dia hanya perlu menurunkan entry barrier, dan mereka akan menarik banyak investor. Bagaimanapun, Win & Rain Consulting Firm tidak pernah kehilangan uang untuk klien mereka. Juga, tidak hanya Feng Yu yang dapat menarik dana, tetapi dia juga dapat meningkatkan reputasi Win & Rain Consulting Firm. Feng Yu memanggil Hijau Ji. Dia tua, pergi dan hubungi media untuk mengiklankan perusahaan konsultan angin dan hujan. Kami akan mempromosikan produk investasi bentuk baru yang memungkinkan banyak orang untuk berbagi akun.
Begitu mereka memenuhi persyaratan terendah kami, dana mereka akan diinvestasikan di Win and Rain Consulting Firm. Kita perlu mengumpulkan dana. Bab 908 Soros yang menjengkelkan. Metode yang digunakan oleh Fu Guangzheng mirip dengan apa yang digunakan dana investasi swasta dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya. Tetapi konsultasi angin dan hujan tidak perlu melakukannya. Mereka sudah terkenal di Hong Kong. Di masa lalu, seseorang telah menyarankan untuk menurunkan penghalang masuk tetapi ditolak oleh Feng Yu. Saat itu, dia ingin perusahaan itu melayani klien dengan kekayaan bersih yang tinggi. Saat He Zhaoji sibuk mendapatkan investor baru, Feng Yu juga menemukan sesuatu untuk dilakukan. Dia akan mengganggu Soros. Pembalasan pemerintah Thailand cukup kuat, tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima Soros. Tetapi karena pemerintah telah menyesuaikan tarif mereka dapat terus menaikkan tarif untuk menghentikan Soros. Ini masih belum terjadi, tetapi Feng Yu tahu itu akan segera terjadi. Ketika pemerintah Thailand memperhatikan bahwa setelah penyesuaian tarif tidak efektif, pejabat yang membuat keputusan ini harus memikul tanggung jawab. Ketika penyesuaian tarif diperkenalkan, ada protes di Thailand. Bahkan investor asing tidak senang dengan itu. Tapi solusi untuk ini sederhana. Abaikan saja mereka. Setelah nilai tukar bat Thailand kembali normal, semua keluhan tersebut akan padam. Namun, jika nilai tukar bat terus turun, itu akan menjadi indikasi bahwa kebijakan ini telah gagal. Perdana Menteri atau pejabat senior pemerintah harus melangkah maju untuk mengambil kesalahan. Pengenalan kebijakan pemerintah tidak diputuskan oleh Perdana Menteri saja. Tetapi orang-orang tidak akan berpikir seperti ini. Perdana Menteri adalah kepala negara dan harus bertanggung jawab atas semuanya. Halo, George. Bagaimana kabarmu? Feng Yu bertanya dengan nada ringan, menunjukkan kebahagiaannya karena menarik diri dari pasar lebih awal. Feng, apakah masalahmu sudah terpecahkan? Soros mengalami sakit kepala yang parah beberapa hari ini. Biayanya untuk menekan bat Thailand telah meningkat, tetapi nilai tukar bat Thailand telah meningkat kembali menjadi 26,7:1. Itu berarti ketika Feng Yu membatalkan kontrak masa depannya, itu pada tingkat terendah bat Thailand. Feng Yu telah melarikan diri dan pasti mendapat untung. Tapi Soros tidak bisa memperkirakan berapa banyak penghasilan Feng Yu. Dari nada suara Feng Yu, dia seharusnya cukup puas dengan penghasilannya. Nilai tukar bat baru-baru ini telah meningkat, dan beberapa kontrak berjangka Soros jatuh tempo, dan dia mengalami beberapa kerugian. Hal ini membuat biaya dumping Thai bat jauh lebih tinggi. Soros berharap Feng Yu memasuki pasar lagi. Feng Yu memiliki beberapa miliar USD, dan mereka tidak akan takut dengan cadangan devisa 5 miliar dolar Amerika Serikat pemerintah Thailand. Tidak secepat itu. Anda harus tahu bahwa semua pemerintah di dunia tidak efisien. Banyak dokumen dan prosedur yang diperlukan untuk membangun pabrik. Kami masih perlu membeli peralatan, instalasi, Tidak secepat itu. Soros ingin bertanya kepada Feng Yu, pabrik apa yang bangunannya membutuhkan beberapa miliar USD? Apakah Anda sedang membuat bom nuklir? Bahkan jika Anda sedang membangun bom nuklir, investasinya harus bertahap. Investasi awal harus membeli sebidang tanah. Berapa harga tanahnya? Apakah tanah China semahal itu? Apakah Anda membangun pabrik atau kota? Ini adalah alasan. Ini adalah alasan. Soros merasa Feng Yu memanggilnya untuk mengejeknya, atau dia membalas dendam pada mereka karena menguji pasar Hong Kong. Feng, jika kamu masih marah pada Hong Kong, aku minta maaf. Orang-orang itu tidak berada di bawah saya dan tidak akan mendengarkan perintah saya pada awalnya. Mereka telah memasuki pasar Hong Kong sendiri. Saya sudah memerintahkan mereka untuk mundur, dan Anda seharusnya menyadarinya. Soros tidak mengatakan yang sebenarnya. Ketika Soros dan anak buahnya mengincar Hong Kong, mereka hanya menguji pasar. Juga, portofolio mereka terlalu tersebar dan telah ditarik dari pasar lebih awal.
Meskipun mereka tidak mendapat untung, mereka juga tidak menderita kerugian. Dari tes tersebut, Soros dan anak buahnya tahu Hong Kong siap membela diri. Mereka sangat siap dan bereaksi sangat cepat. Jika Soros dan anak buahnya tidak bereaksi cukup cepat, mereka mungkin akan kehilangan semua simpanan mereka saat membangun portofolio mereka. Soros tidak yakin apakah Feng Yu yang memimpin pertahanan Hong Kong melawannya, atau seorang ahli yang mengawasi pasar dengan cermat. Akan lebih baik jika itu Feng Yu. Jika yang terakhir, maka mereka akan menghadapi banyak masalah. Tidak, insiden itu sudah berakhir dan aku percaya padamu. Saya memiliki beberapa masalah arus kas sekarang. Beri aku 1 bulan. Saya berjanji akan mendapatkan kembali semua dana saya dalam waktu 1 bulan. Setelah saya mendapatkan dana saya kembali, kami akan memberi pelajaran kepada pemerintah Thailand bersama-sama. Meminta maaf. Orang-orang Anda tidak mengikuti perintah Anda dan memasuki pasar Hong Kong sendiri. Anda adalah orang yang memerintahkan mereka untuk mundur. Omong kosong. Apa gunanya meminta maaf? Ketika berhadapan dengan orang seperti itu, membuatnya kehilangan uang, reputasi, dan kepercayaan adalah hukuman terbaik. Soros merasa tidak berdaya ketika mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Tunggu 1 bulan. Ini adalah pasar keuangan, dan setiap jam, menit dihitung. Perubahan mungkin terjadi kapan saja, dan Anda meminta saya untuk menunggu selama sebulan. Tunggu, Feng Yu meminta kami untuk menunda pemerintah Thailand selama sebulan. Mustahil. Bisakah pemerintah Thailand bertahan selama sebulan? Kami bukan satu-satunya yang membuang bat Thailand. Banyak perusahaan dan bank lain juga melakukannya. Jika pemerintah Thailand bisa bertahan selama 1 bulan, Quantum Fund akan mengalami kerugian yang cukup besar. Mereka membuang bat setiap hari, dan berapa banyak yang akan mereka rugi. Jika dalam seminggu dan masih tidak ada harapan untuk menang, Soros dan anak buahnya harus berhenti sementara, dan mengumpulkan lebih banyak dana untuk memberikan pukulan terakhir kepada pemerintah Thailand. Mereka harus mengakhirinya dengan 1 serangan mematikan. Jika pertempuran berlangsung lebih lama, bahkan jika Soros menang pada akhirnya, mereka juga tidak akan menghasilkan uang. George, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku tahu 1 bulan terlalu lama. Bagaimana dengan ini? Anda dapat menarik diri dari pasar terlebih dahulu dan menunggu hingga dana saya siap, sebelum memasuki pasar lagi. Saya dapat menjamin bahwa pemerintah Thailand tidak akan punya waktu untuk membalas. Feng Yu sengaja menyarankan ini. Tarik dulu, ya Tuhan. Waktu terbaik untuk menarik sudah berakhir. Jika saya menarik sekarang, saya akan menderita beberapa kerugian. Apa yang Anda katakan itu mudah. Bagaimana klien saya melihat saya setelah kerugian? Jika klien saya menarik diri dari Quantum Fund, saya akan kehilangan modal saya. Kami sudah mulai merencanakan tahun lalu. Saat itu, kami tidak menyertakan Anda. Bahkan tanpamu, kami masih bisa menang. Feng, terima kasih atas saranmu. Tapi menurut saya itu tidak perlu. Tindakan baru pemerintah Thailand mungkin efektif, tetapi jika mereka pikir mereka dapat mengalahkan saya dengan tindakan ini, mereka meremehkan saya. Soros menjawab dengan bangga. Betulkah? Maka saya akan mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya. Feng Yu mengatakan dia memberi selamat padanya, tetapi di dalam hatinya, dia tertawa. Feng Yu dapat memperkirakan Soros telah menggunakan sejumlah besar dana dari Quantum Fund, tetapi dia tidak memiliki keuntungan yang luar biasa. Jika pemerintah Thailand menerapkan kebijakan yang lebih ekstrim, Soros dan anak buahnya akan kalah. Kecuali Soros bisa mendatangkan tambahan dana dalam jumlah besar. Feng Yu juga percaya bahwa Soros akan memiliki trik lain. Tetapi akan membutuhkan waktu baginya untuk mengimplementasikan rencana cadangannya. Dana Soros terutama diinvestasikan dalam produk keuangan berisiko rendah, tidak seperti Feng Yu, yang memiliki uang tunai. Itu sebabnya Soros membutuhkan waktu untuk mentransfer dananya.
Perubahan bisa terjadi kapan saja di pasar keuangan. Jika Soros tidak memiliki dana yang cukup, dia akan menderita kerugian seperti yang terjadi di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Bab 909 Kebijakan Ekstrim, Manajer Feng, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungi Shenzhen? Duan Yongping melihat Feng Yu muncul di Aiwa Little Tyrant dan penasaran. Beberapa hari yang lalu, Duan Yongping menelepon Feng Yu untuk memberitahu dia bahwa perekam suara sedang dikembangkan dan ingin mengundangnya untuk melihatnya. Tapi Feng Yu berkata dia tidak punya waktu dan akan sangat sibuk baru-baru ini. Hahaha, tidak peduli seberapa sibuknya aku harus mengambil cuti untuk istirahat. Apalagi saya di Hong Kong. Sangat nyaman untuk naik ferry. Feng Yu juga tertarik untuk melihat perekam suara yang baru dikembangkan. Ketika Feng Yu melihat perekam suara, dia mengerutkan kening. Benda berukuran 20 x 15 x 5 cm ini adalah perekam suara. Feng Yu memegangnya di tangannya, dan itu terlalu berat. Perangkat ini hanya dapat digunakan di rumah. Tapi Feng Yu berpikir sejenak. Tidak ada yang akan membawa perekam suara mereka ke sekolah juga. Perangkat ini dirancang sebagai sarana belajar bagi siswa di rumah. Duan tua, produk ini terlalu besar. Bisakah kamu membuatnya lebih kecil? Feng Yu bertanya. Iya. Bukannya kami tidak memiliki teknologi. Tapi jika kita mengecilkan ukuran sepertiga, menjaga kejernihan suara, dan tetap menyertakan layar LCD, biaya kita akan berlipat ganda. Prototipe yang Anda pegang sekarang hanya berharga sekitar 100 Rmb. Jika kita mulai produksi massal, biaya akan diturunkan lebih lanjut. Saya telah melakukan riset pasar. Jika tidak ada pesaing lain, kami dapat menetapkan harga eceran di atas 200 Rmb. Setelah dikurangi semua biaya, kami akan mendapatkan setidaknya 50 Rmb keuntungan. Duan Yongping menjawab. Keuntungan lebih dari 50%. Ini adalah kabar baik, tetapi Feng Yu menggelengkan kepalanya. Duan tua, keuntungannya terlalu tinggi, dan akan ada banyak perusahaan yang meniru kita. Hal ini tidak memerlukan teknologi canggih dan tidak memiliki perlindungan paten. Itu bisa dengan mudah ditiru. Lihat Aiwa Walkman. Bahkan setelah menurunkan harga eceran kami masih terpengaruh oleh produk-produk kelas bawah yang diproduksi oleh pabrik-pabrik dalam negeri lainnya. Jika keuntungannya sekitar 10%, mungkin tidak ada pesaing, dan mereka mungkin memiliki seluruh pasar untuk diri mereka sendiri. 50% dari keuntungan akan menarik sekelompok pesaing. Jika keuntungannya lebih dari 300%, maka mereka akan dikenal sebagai pedagang jahat. Terkadang, orang hanya menginginkan Walkman dan tidak mempermasalahkan kualitas suaranya. Orang tua akan memberitahu anak-anak mereka. Anda menggunakannya untuk belajar bahasa asing, bukan? Bisakah kamu mendengarnya? Jika Anda bisa mendengarnya, siapa yang peduli dengan kualitas suaranya? Bahkan ketika saya menghitung 1, 2,3, dengan suara serak, Anda juga dapat mendengarnya. Perekam suara sama dengan Walkman. Aiwa Little Tyrant menggunakan teknologi Aiwa, dan kualitas suaranya lebih baik. Umur produk lebih lama, dan kualitas produk lebih baik. Tapi berapa lama produk ini bisa bertahan? Setelah kebaruan lulus, tidak ada yang akan menggunakannya. Mereka yang telah mempelajari bahasa baru, mereka juga akan berhenti menggunakannya. Mereka akan memberikannya kepada orang lain atau menggunakannya sebagai perekam biasa di rumah. Itu berarti produk ini tidak perlu tahan lama. Beberapa komponen dapat menggunakan opsi yang lebih murah. Saya mengerti. Saya berencana untuk memperkenalkan produk ini terlebih dahulu, dan setelah menghasilkan sejumlah uang, kami akan menurunkan harga eceran. Dengan cara ini, kami akan selalu memiliki keunggulan dalam hal branding, kualitas, dan harga. Duan Yongping telah mempertimbangkan masalah ini. Ketika dia mulai memproduksi konsol video game, dia juga memilih strategi harga rendah dan membuat pot emas pertamanya. Oke, berdasarkan perkiraan Anda,
berapa banyak unit yang bisa terjual dalam setahun? Feng Yu bertanya. 200.000 hingga 300.000 unit seharusnya tidak menjadi masalah di tahun pertama. Setelah itu, jumlahnya akan meningkat secara bertahap, dan setelah 3 tahun, seharusnya stabil di sekitar 1 juta. Duan Yongping menjawab. Feng Yu tahu bahwa perkiraan Duan Yongping tidak salah. Namun kenyataan pasti akan membuat Duan Yongping ternganga. Dalam 2 tahun lagi, Kementerian Pendidikan akan mengumumkan sekolah-sekolah China akan fokus pada mendengarkan dan berbicara. Perubahan silabus ini akan meningkatkan popularitas perekam suara, dan penjualannya akan meningkat berlipat. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, perekam suara telah terjual lebih dari 10 juta unit sebelum tahun 2000. Itu adalah produk berharga yang dikembangkan oleh Duan Tua. Tentu saja, banyak merek perekam suara lain muncul, dan salah satu merek yang lebih terkenal adalah Wen Kuxing. Tapi sekarang, Wen Kuxing masih membuat kamus elektronik. Oke, ingat apa yang saya katakan. Cobalah membuatnya lebih ringan, lebih enak dipandang, dan hemat bahan yang digunakan. Dalam 2 tahun lagi, pendapatan Cina akan meningkat, dan orang tidak akan keberatan membeli 100 hingga 200 produk RMB. Oke, saya akan memberitahu para insinyur. Oh, kami juga mengembangkan alat perekam. Jika kami mengubahnya ke kualitas audio normal, kami dapat merekam hingga 30 menit. Duan Yongping mengeluarkan produk lain seukuran kotak rokok. Kotak memiliki layar LCD dan beberapa tombol. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Duan Tua, seberapa kecil perangkat ini dibandingkan dengan Walkman seri ramping Aiwa? Saya katakan sebelumnya bahwa produknya disebut pena rekaman. Itu berarti itu harus seukuran pena. Pernahkah Anda melihat produk luar negeri? Produk Anda begitu besar, siapa yang mau membelinya? Beberapa orang yang membeli pena rekaman adalah untuk merekam audio secara diam-diam. Beberapa dari mereka adalah reporter, dan beberapa akan membelinya untuk tujuan lain. Tapi apapun alasannya, mereka akan memilih alat perekam. Terkecil dan teringan. Benda ini sangat besar. Apakah Anda berpikir untuk meletakkan penutup plastik di atasnya dan membuatnya terlihat seperti bungkus rokok? Bahkan pena perekam Anda begitu besar, tidak heran perekam suara Anda begitu besar. Kami hanya merakit bagian-bagian berdasarkan cara kerja pena rekaman. Tentu saja, kita juga bisa membuatnya kecil, seperti pena rekaman di luar negeri. Tapi biayanya terlalu tinggi. Jika kita ingin membuatnya seukuran korek api, biayanya akan meningkat 10 kali lipat. Brengsek, barang ini sangat mahal. Apakah itu berarti bahwa biaya pena rekaman kecil akan lebih dari 1000 RMB? Lalu harga eceran akan lebih dari 2000 RMB. Tidak heran hanya reporter Hong Kong yang menggunakan pena rekaman, dan itu sangat jarang di China. China tidak memiliki tabloid hiburan, dan reporter tidak perlu melakukan rekaman rahasia. Agen surat kabar semuanya adalah unit pemerintah, dan mereka tidak akan menghabiskan uang untuk perangkat mahal seperti itu. Selama wawancara, perekam kecil sudah cukup. Berapa harga kaset tape? Perekam kecil hanya berharga beberapa lusin RMB. Maka tidak ada gunanya bagi kami untuk terus mengembangkan produk ini, karena tidak ada pasar untuk itu di China. Tetapi Anda dapat bekerja pada teknologi ini. Jika Anda semua dapat menurunkan biaya menjadi 100 hingga 200 RMB, kami dapat memperkenalkannya kepada massa di Tiongkok. Feng Yu hendak mengatakan sesuatu kepada Duan Yongping ketika Mei Zigang berlari ke kamar untuk memberikan ponsel kepada Feng Yu. Bos, pemerintah Thailand telah menyesuaikan kebijakannya lagi. Tarif semalam telah meningkat menjadi 1000%. He Zhaoji berteriak melalui telepon. Hahaha, pemerintah Thailand menggunakan taktik yang sama. Soros dalam masalah sekarang. Bab 910 Bos, kita berada di batas kita seberapa ekstrim kebijakan kenaikan tarif overnight menjadi 1000%. Ini adalah penghapusan pinjaman semalam, dan tidak ada yang mampu membayar bunga ini.
Bahkan pengedar narkoba tidak memiliki keuntungan sebesar itu. Saat kebijakan ini diumumkan, berarti dana cadangan pemerintah Thailand sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat tidak mencukupi untuk menghadapi Soros. Tentu saja, Soros juga tidak bisa lagi terus membuang baht setelah kebijakan ini diberlakukan. Strategi dumping Thai baht telah gagal. Bos, apakah pemerintah Thailand sudah gila? Kebijakan ini akan berdampak signifikan pada pasar keuangannya. Seru Draken Miller. Dia panik. Tanpa baht Thailand untuk dibuang, bagaimana mereka akan menurunkan nilai tukar? Bergantung pada perusahaan dan bank asing untuk membuang baht Thailand tidak efektif. Soros menjawab dengan tenang. Berhenti panik. Anda juga mengatakan bahwa strategi ini akan menjadi situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak. Tapi ini berarti pemerintah Thailand tidak memiliki cadangan devisa yang cukup sekarang. Pasar keuangan Thailand akan sangat terpengaruh oleh kenaikan besar dalam tarif semalam. Lembaga keuangan tersebut perlu menyiapkan dana lebih untuk mempertahankan usahanya. Selain pinjaman semalam, masih ada pinjaman 1 hari, 7 hari, 1 bulan. Pemerintah Thailand tidak akan berani menaikkan tarif tersebut hingga di atas 1000%. Tapi kalaupun mereka tidak memiliki cadangan devisa yang cukup, USD kita juga menipis. Sekarang, kita hanya bisa meminjam menggunakan sistem 7 hari ke atas. Bunganya juga 1000% per hari, dan bunga mingguannya juga tidak sedikit. Biaya kami meningkat terlalu cepat, kata Draken Miller. Soros menopang kepalanya dengan satu tangan, dan tangan lainnya memegang cerutu. Dia perlu berpikir hati-hati tentang bagaimana menangani situasi ini. Haruskah dia melanjutkan atau mengakui kegagalannya dan menarik diri dari pasar sementara untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk membuat comeback? Miller, kembalikan 3 lainnya. Kita perlu mendiskusikan tindakan kita selanjutnya. Meskipun Soros adalah seseorang yang menentukan, dia masih memiliki banyak kepercayaan pada 4 manajer dana teratasnya. Dia akan mendiskusikan semua keputusan penting dengan mereka. Misalnya, operasi untuk menyerang mata uang Asia Tenggara ini diputuskan setelah mendapatkan persetujuan semua orang. Soros sudah selesai sekarang. Mereka tidak memiliki baht Thailand lagi untuk dibuang dan akan menderita kerugian. Fu Guangzheng tertawa. Feng Yu dan Profesor Liang bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Guangzheng, tarif semalam dan tarif 1 hari telah meningkat banyak, tetapi tidak ada perubahan pada tarif 7 hari. Soros dan anak buahnya dapat meminjam menggunakan sistem pinjaman 7 hari dan terus membuang baht. Profesor Liang menjelaskan, gunakan pinjaman 7 hari. Biaya mereka akan meningkat terlalu banyak, dan risiko mereka akan jauh lebih tinggi. Tapi pernahkah Anda memikirkan berapa banyak yang mereka masukkan? Jika mereka keluar sekarang, berapa kerugian yang akan mereka alami? Selanjutnya, kontrak masa depan mereka dibeli pada saat kurs 24:1. Jika mereka membatalkan kontrak mereka sekarang, kerugian mereka tidak akan tinggi. Tetapi jika baht terus terdepresiasi, mereka akan mendapat untung besar. Feng Yu mengingatkan Fu Guangzheng. Soros dan anak buahnya telah membangun kontrak masa depan senilai setidaknya 15 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan jika baht kembali ke 25:1, mereka masih akan menghasilkan 600 juta dolar Amerika Serikat. Selama mereka tidak kehilangan lebih dari 600 juta dolar Amerika Serikat dalam dumping baht Thailand, mereka tidak akan menderita kerugian. Tetapi berdasarkan perhitungan Feng Yu, Soros dan anak buahnya telah membuang baht Thailand seperti orang gila sebelumnya, dan kerugian mereka setidaknya lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat. Kerugian utama berasal dari bunga dan depresiasi. Itu berarti bahkan jika baht pulih ke 25:1, Soros dan anak buahnya masih gagal. Meski Soros dan anak buahnya berhasil mendobrak ekonomi Thailand, mereka mengalami kerugian. Kali ini, Soros mempermalukan dirinya sendiri. Soros telah menyiapkan dana yang cukup,
dan bahkan jika Feng Yu tidak berpartisipasi, itu masih cukup. Tapi Soros terlalu serakah. Dia sangat percaya bahwa sekali mata uang suatu daerah telah terdepresiasi, itu akan menyebabkan reaksi berantai. Itu sebabnya dia mulai membangun portofolio kontrak masa depan di banyak negara Asia Tenggara. Meskipun Soros telah menggunakan leverage, dia telah membeli semua kontrak jangka panjang di masa depan dan perlu menempatkan deposit untuk mencegah pembatalan paksa kontraknya ketika nilai mata uang negara meningkat. Soros dan anak buahnya juga telah membangun portofolio besar. Meski menggunakan leverage, mereka tetap harus berinvestasi dalam jumlah besar. Mereka telah berpikir dengan dana Feng Yu dan Kirilenko yang memasuki pasar, dan itu akan cukup untuk memenangkan pemerintah Thailand. Tapi siapa tahu Feng Yu menarik diri tiba-tiba. Sejujurnya, keadaan Soros saat ini ada hubungannya dengan Feng Yu. Itu berarti menurutmu Soros dan anak buahnya akan menang? Fu Guangzheng mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, ini kebalikannya. Saya pikir Soros akan menderita kekalahan dan akan mundur sementara. Feng Yu tertawa dan menyesap kopi. Mengapa? Alasan utamanya adalah Soros tidak memiliki cukup dana untuk mendukungnya. Mereka mengira dengan saya bergabung dengan mereka, dan mereka akan memenangkan pemerintah Thailand dengan mudah. Tapi sekarang, saya harus mundur tiba-tiba, meninggalkannya untuk menghadapi pemerintah Thailand sendirian. Dia memang punya dana, tapi butuh waktu untuk mentransfernya. Tapi bukankah Anda mengatakan pemerintah Thailand hampir menghabiskan semua cadangan devisa mereka? Inilah yang dikatakan Feng Yu beberapa menit yang lalu. Betul sekali. Pemerintah Thailand tidak memiliki dana yang cukup. Mereka telah menggunakan sebagian besar cadangan devisa mereka tahun ini. Ini juga merupakan kesalahan besar di pihak mereka. Pikirkan tentang ini. Jika bisnis Anda menemui beberapa masalah dan membutuhkan uang untuk mengatasinya, apa yang akan Anda lakukan? Feng Yu bertanya. Aku akan meminjam. Anda mengatakan pemerintah Thailand akan mendapatkan pinjaman. Fu Guangzheng mengerti apa yang Feng Yu coba katakan padanya. Dengan dana tambahan, pemerintah Thailand akan menyuntikkan dana ke mata uang mereka untuk menaikkan suku bunga. Thailand sudah terlilit hutang dan tidak keberatan menambah hutang mereka. Negara-negara yang bersedia meminjamkan uang juga tidak ingin melihat Thailand jatuh ke dalam krisis. Begitu ekonomi Thailand runtuh, mereka tidak akan mendapatkan kembali uang yang mereka pinjamkan di masa lalu. Itu berarti beberapa negara harus meminjamkan uang ke Thailand, atau membantu Thailand untuk meningkatkan nilai baht. Mereka harus menstabilkan ekonomi Thailand dan menstabilkan pasar keuangannya. Profesor Liang memandang Feng Yu dengan tatapan setuju. Muridnya ini akan melakukan jauh lebih baik daripada dia. Ekonomi terkait erat dengan politik, dan banyak orang tidak dapat melihat ini. Tapi Feng Yu tahu ini. Selanjutnya, Feng Yu masih sangat muda. Dia akan melebihi Profesor Liang. Guangzheng, kamu masih harus banyak belajar. Profesor Liang tersenyum. Profesor Liang, saya tidak akan mengecewakan Anda, kata Fu Guangzheng. Feng Yu memandang Fu Guangzheng dan Profesor Liang. Kenapa Fu Guangzheng tiba-tiba menjadi murid Profesor Liang? Draken Miller bergegas ke kantor Soros, berteriak. Bos, kita berada di batas kita. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.